Selamat siang Ibu Ella. Selamat siang juga Ibu Vira. Kenapa Ibu Vira? Hari ini terlihat tidak semangat. Apa ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, hari ini saya kurang semangat. Kenapa Ibu Vira? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya hari ini. Apakah Ibu Ella bisa membantu? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Masalahnya apa Bu? Coba ceritakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, di kelas saya masih ada beberapa anak yang sama sekali tidak mau mengerjakan tugas, baik tugas rumah maupun tugas saat proses pembelajaran berlangsung. Oh, seperti itu Bu. Lalu apa yang membuat Ibu Vira khawatir? Begini Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga meluangkan waktu lebih untuk memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya, Bu. Jujur, saya sebagai guru mata pelajaran merasa masih ada beban untuk terus membuat perangkat pembelajaran. Juga harus terus membimbing mereka yang tidak mau mengerjakan tugas, karena sekarang mereka sudah duduk di kelas 8 SMP. Jadi yang Ibu Vira khawatirkan, ketika sudah duduk di kelas 8, masih saja ada siswa yang sama yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru setiap mata pelajaran. Betul sekali, Ibu. Saya merasa kurang nyaman nantinya kalau Bapak Kepala Sekolah komplain ke saya, Ibu. Apakah Bapak Kepala Sekolah pernah komplain tentang murid Ibu yang mental enak, tidak mau mengerjakan tugasnya? Beliau sepertinya berharap agar siswa yang mental enak ini harus bisa berubah dan bisa lebih aktif dalam menyelesaikan tugas, baik tugas saat proses pembelajaran berlangsung maupun pekerjaan rumah. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Vira dengan respon Bapak Kepala Sekolah? Tanggapan saya terkait siswa yang mental enak, saya juga berharap kalau siswa tersebut bisa lebih aktif dan mandiri dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, dan berharap mereka bisa aktif untuk setiap mata pelajaran. Mengapa tidak diberikan tugas rumah dalam bentuk kelompok saja, Bu? Lalu anggota kelompoknya berbaur dengan siswa yang lebih aktif, biar mereka dapat saling berbagi satu dengan yang lain. Mungkin dengan begitu, mereka lebih percaya diri karena sudah dibantu oleh temannya yang lebih aktif. Oh, betul juga ya Ibu. Kenapa saya tidak terpikirkan ke sana ya? Karena yang saya lakukan untuk tugas rumahnya hanya diberikan secara individu. Ibu kan mempunyai banyak buku paket pegangan siswa. Buku tersebut dipinjamkan untuk setiap siswa dan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas yang ada di buku tersebut, agar setiap anak dengan mudah menyelesaikan tugasnya. Saya pikir ada benar juganya ya Bu. Setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaannya, Bu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, resah di rumah, dan juga kepikiran terus dengan masalah ini, Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu Vira merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat resah dan tidak nyaman, karena saya merasa belum maksimal dalam meningkatkan rasa tanggung jawab pada diri siswa, sehingga masih banyak siswa yang kurang antusias dalam menyelesaikan tugasnya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu Vira merasa tidak nyaman adalah adanya tanggung jawab Ibu Vira yang belum bisa Ibu Vira penuhi kepada Bapak Kepala Sekolah.
Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu Vira bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu Vira dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Setelah ini, saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama, dan setiap anak harus punya rasa tanggung jawab masing-masing di setiap tugas yang diberikan, dan meminta mereka untuk mempresentasikan setiap hasil kerja mereka di depan kelas, dan mengajak mereka untuk selalu mengunjungi perpustakaan di setiap jam istirahat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Langkah yang Ibu Vira ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi ini sudah duduk di kelas 8. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, saya akan mencoba untuk mengajak anak terus bekerja sama dan meminta mereka untuk sering bertanya kepada teman-teman mereka yang mereka anggap sudah paham dengan materi yang telah dipelajari, dan setiap kali diberikan tugas harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu Vira untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru untuk meminta solusi lainnya. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ella untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama, Ibu Vira. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Bu.